Bab 1671 Keistimewaan Dacu. Malam, sangat sunyi, tanpa satu suara pun. Namun ketenangan ini dipatahkan oleh gemuruh puncak Yuns. Terlalu banyak orang yang kagum, naik ke puncak gunung, dan memandang Yunfeng dari kejauhan. Puncak Yuns sangat semarak, dan ada lonceng yang bergemerincing di paviliun Yuns. Suara itu seolah-olah perampok sedang mengobrak-abrik dan menghancurkan barang-barang di dalam rumah, dan meja, kursi, bangku, panci dan wajan pecah di seluruh lantai. Inspeksi visual, pasangan muda itu jatuh, desis Sufu. Lins G. Kong. Setelah menghitung jariku, pria Ye Chen itu ingin overload membungkuk dengan keras. Xie Yun menggosok dagunya dengan ekspresi serius di wajahnya. Gerakan di belakang akan mengguncang tanah. Xiong Er merogoh selangkangannya dan mengeluarkan teleskop. Segera, saya melihat seseorang terbang keluar dari paviliun gadis giok, dan dengan mata terbelalak, saya tahu bahwa dia telah ditampar. Itu adalah Ye Chen, penguasa suci surga, Kaisar Chu Agung kita. Bagaimana lagi kita bisa mengatakan bahwa manusia adalah Holy Lord? Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa orang adalah kaisar? Bahkan dikirim ke tanah memiliki aura bajingan. Semua orang mengangkat kepala mereka, dan bola mata mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan mengikuti arah terbang Ye Chen. Mendengar raungan, Ye Chen menabrak puncak gunung. Puncak gunung yang curam terlempar ke tanah, dan puing-puing berguling, dan lebih dari satu loteng runtuh, dan pergerakannya luar biasa besar. Di antara bebatuan, Ye Chen merangkak keluar, berlutut di tanah dan memuntahkan darah. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya acak-acakan, hidungnya memar dan wajahnya bengkak dengan mata panda, dan salah satu lubang hidungnya mengeluarkan darah yang tidak bisa dibersihkan. Ada apa? Dia sebenarnya memiliki tentara kaisar di tubuhnya. Ye Chen menggosok matanya penuh dengan bintang emas, kepalanya berdengung, tidak bertiup, dia tidak bisa membedakan utara dari selatan. Saya pikir hanya beberapa menit untuk mengalahkan Cusuan dengan bantuan Kaisar Wei. Namun siapa sangka tubuh Cusuan juga menyembunyikan senjata kaisar, yaitu sebuah Gyokrui, yang kekuatannya tak tertandingi. Inilah alasan mengapa dia dipukuli. Ada juga prajurit kaisar, dia adalah alam surga, dan dia adalah orang suci, jadi tidak heran dia tidak dilecehkan. Dia masih meremehkan Cusuan, dan juga meremehkan kota tanpa air mata. Meskipun orang-orang dibebaskan untukmu, mereka dilengkapi dengan tentara kaisar. Untung kali ini, api jahat di sekujur tubuhnya tidak keluar, dan dia dipukuli dengan kejam. Itu mengasyikkan. Saya tidak membuat Cusuan menangis, tapi saya menemukan waktu yang tepat untuk diri saya sendiri, dan saya mencekik luka dalam. Mungkin ini adalah perkosaan yang melegenda. Jika kamu gagal diperkosa, kamu akan diperkosa oleh X. Aku ingin berpura-pura dipaksa, tapi aku terbelah di tempat. Memalukan. Ye Chen berjongkok di tanah, menutupi wajahnya, seolah-olah dia telah melakukannya sekali dan berubah, sejujurnya tidak menginginkannya. Tidak seharusnya. Kamu memiliki tentara kaisar pamungkas, tidak bisa mengalahkannya. Gitu dia berbicara, Long Yi dan Long Wu muncul dengan kepala botak mereka, karena Ye Chen mencapai puncak gunung mereka. Kalian berdua datang tepat waktu. Beritahu aku, senjata kaisar mana yang merupakan Gyokrui? Ye Chen menyeka mimisan, menatap Long Yi dan Long Wu. Senjata kaisar, Yurui. Long Yi dan Long Wu menggelengkan kepala dengan suara bulat setelah mendengar ini. Tidak ada prajurit kaisar seperti itu. Apakah kamu yakin? Ye Chen memandang keduanya dengan tidak percaya. Jangan tanya, kita semua akrab dengan prajurit kaisar dari 130 kaisar Xuan Huang, dan tidak ada prajurit kaisar yang Yurui. Kaisar Agung, gumam Ye Chen. Dia ingat apa yang dikatakan Dong Huang Taixin, bahwa kota tanpa air mata tidak ada di 3 alam. Jadi jika ada Kaisar Agung di kota tanpa air mata, itu tidak akan dimasukkan dalam daftar 130 kaisar. Xuan Huang. Untuk sesaat, dalam konsepsi artistik di Jue, kaisar wanita yang dipenggal kepalanya oleh pedang Zuxian juga muncul di benaknya saat ini.
Kaisar wanita itu bukan di antara 130 kaisar Xuan Huang, dan dari sudut pandang ini, dia mungkin juga bukan kaisar agung surga. Apa yang kamu bicarakan? Long Yi menusuk Ye Chen. Sulit dikatakan, jadi jangan katakan apa-apa. Ye Chen bangkit, mencengkeram pinggang lamanya, dan terlatih-tatih menuju puncak Univivi. Itu bukan akting, ini benar-benar pemukulan. Long Yi dan Long Wu menyentuh dagu mereka, hanya merasakan hawa dingin di belakang mereka. Kembali ke puncak Yuns lagi, Ye Chen melihat Chu Xuan dari kejauhan, berdiri di bawah pohon tua, diam-diam menatap ketiadaan yang halus. Ye Chen sangat sadar, dan berhenti ketika jaraknya 100 kaki. Dengan cara ini, jika Chu Xuan kehilangan kesabaran, dia masih bisa menoleh dan melarikan diri fisik abadi Taisang, yang menyandang tentara kaisar, benar-benar kokoh. Sebenarnya, bukan itu yang kamu pikirkan. Ye Chen tertawa datar. Chu Xuan menutup matanya dari ketiadaan, menatap Ye Chen, dan tidak mengatakan apa-apa. Aku seorang pria terhormat. Ye Chen tertawa, berkeliaran sekitar 100 kaki jauhnya, tapi dia tidak berani maju. Chu Xuan masih diam, dan ini juga karena kurangnya air mata dan kekejamannya. Jika dia sedikit penyanyang, dia pasti ingin tertawa setelah mendengar ini. Pria, berkat apa yang Anda katakan, pintu kamar ditendang terbuka untuk saya, dan saya diminta melepas pakaian saya. Bisakah Anda lebih langsung? Kamu juga memukuliku, dan kita sudah beres. Ye Chen terbatuk, dan tersenyum tanpa malu. Chu Xuan mengabaikannya secara langsung, tidak repot-repot menjawab, dan kembali ke pavilion Yuns. Dia sangat terkejut. Sebelumnya di jembatan Naihe, dia sangat ingin membawanya kembali ke kampung halamannya, tapi senang untuk kembali. Dia hanya melakukan hal-hal yang tidak tahu malu. Sebelum dan sesudah, dia adalah orang yang berbeda. www. Kansul.com. Mungkin, dia tidak tahu bahwa adat istiadat rakyat Dacu, yang selalu keras, semuanya dibawa keluar oleh Ye Chen, dan semuanya tidak tahu malu. Itu hanya bisa diakali. Melihat pintu paviliun gadis giok tertutup, Ye Chen menyentuh dagunya, dan Tuan membungkuk dengan keras dan memerintahkan tidak. Berpikir di dalam hatinya, dia pergi sambil bergumam, menemukan tempat yang sepi, dan mengeluarkan guci dari tangannya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia menambahkan beberapa produk khusus Dacu ke dalamnya. Yang disebut produk spesial adalah sebungkus bedak Huan-san. Penunjukan ini bekerja dengan baik. Pria itu mengguncang kendi dengan seringai di wajahnya, merasa itu tidak cukup, jadi dia menambahkan 2 bungkus lagi. Di bawah bulan, senyumnya sangat cabul, dia menyelinap di puncak Yuns, seperti pencuri, tidak melakukan hal yang baik. Di pagi hari, sebelum Dongfang Hongxia menunggu, dia melihat pria ini bangun, dengan selendang memasak diikatkan di pinggangnya, sibuk. Siapa sangka Kaisar Chu bangun pagi-pagi sekali dan sibuk membuat sarapan, ini pertama kalinya dalam sejarah. Di depan paviliun Yuns, sebuah meja disiapkan, dengan hidangan lezat piring demi piring, dan aromanya meresap ke seluruh sekte Hengyu. Sebagian besar murid dan tetua Hengyu telah mendengarnya, dan ada juga beberapa orang yang ingin datang ke sini untuk makan, tapi mereka hanya memikirkannya. Bahkan Ye Chen, yang memimpin pasukan kaisar, dipukuli, siapa yang berani datang. Ye Chen juga berdedikasi pada pekerjaannya, dan dia telah menggunakan semua keterampilan rumah tangganya. Perlu disebutkan bahwa dia menambahkan beberapa produk khusus Dacu ke setiap hidangan, yang juga disebut bumbu. Pintu terbuka, dan Chu Xuan keluar seperti angin, dengan sosok yang anggun. Terlihat bahwa pada dasarnya tidak ada reaksi terhadap meja besar berisi hidangan ini. Kemarilah, kemarilah, aku melakukannya khusus untukmu, ini permintaan maaf. Ye Chen melangkah maju, terlepas dari apakah Chu Xuaner mau atau tidak, dia langsung menekannya. Kursi. Itu semua adalah spesialisasi Dacu, dan kamu tidak bisa mendapatkannya di luar. Ye Chen tertawa, menuangkan anggur dan menyajikan sayuran pada saat yang sama, tersenyum dengan datar tipikal pacaran. Tapi Chu Xuan beruntung, ekspresinya acuh tak acuh,
Seperti patung es tidak bergerak, seolah dia tidak berniat menggerakkan sumpitnya. Jangan diam, aku khawatir aku tidak akan bisa meracunimu. Ye Chen masih mengambil sayuran, lapis demi lapis, dan berkata dengan bertumpuk. Chu Xuan masih tidak bergerak. Dia sopan untuk apa-apa, diperkosa atau dicuri. Saya menangis dan kejam, tapi saya tidak bodoh. Hei, ini sangat awal, lebih baik datang secara kebetulan. Sosok cantik jatuh dari langit itu adalah debu salju merah. Gadis ini sadar diri. Setelah jatuh, dia menemukan tempat duduk, menggulung lengan bajunya, dan terlihat seperti sedang makan banyak. Jangan perlakukan dirimu sebagai orang luar. Wajah Ye Chen menjadi gelap. Jika kamu tidak menemani Hong Chen di Tianxuanmen, apa yang kamu lakukan di sini di Yunfeng? Cih, bukankah itu hanya makan? Sumpit. Ku dengar cusuanmu kembali. Aku tidak bermain piano lagi. Aku hanya datang ke sini untuk memberi selamat padamu. Bisakah kau kembali kapan-kapan? Dahi Ye Chen berebut dengan garis-garis hitam. Aku tidak bisa. Hong Chen Sui telah memindahkan sumpitnya, dan dia mengambil lebih dari selusin hidangan satu persatu. Kaisar Chu memasak sendiri. Jadi kamu harus makan. Kamu berbicara tentang milikmu. Aku memakan milikku, dan aku memakan milikku setelah aku selesai makan. Ayo pergi. Jangan khawatir, jaga sikapmu. Memaksaku untuk memukul seseorang. Ye Chen berdiri dengan penuh semangat. Dia paling tahu apa yang terjadi dengan piring di atas meja. Chu Xuan akan baik-baik saja jika dia memakannya. Tapi jika Hong Chen Sui memakannya, dunia akan kacau balau. Namun, saat dia hendak menghentikannya secara paksa, dia melihat tubuh lembut Hong Chen Sui sedikit bergetar, dan prestise kaisar menyebar dari tubuhnya. Piano Phoenix Kaisar. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun. Bukan hanya kamu memiliki tentara kaisar yang ekstrim di tubuhmu. Hong Chen Sui mengedipkan matanya yang indah. Mengingat hubungan tuanku Hong Chen, hidupku juga sangat berharga, dan aku akan dijaga oleh tentara kaisar ketika aku pergi. Aku punya firasat buruk. Sudut mulut Ye Chen berkedut. Jadi, jangan gunakan kekerasan padaku, kamu tidak bisa mengalahkanku. Letakkan, kamu tidak bisa memakannya, teriak Ye Chen, berlari dan meraihnya, tapi Hong Chen Sui menjepitnya. Aku sudah memutuskan untuk makan makanan ini, ibuku pemarah, jangan main-main denganku. Hong Chen Sui memasukkan sepotong makanan ringan ke mulutnya, ya, rasanya masih enak. Bab 1672 agak panas. Hong Chen Sui benar-benar memakannya, memegang pria Ye Chen dengan satu tangan, dan mengambil sayuran dengan tangan lainnya. Rasanya sangat enak, dan teksturnya juga enak. Ye Chen Seng tidak memiliki apapun untuk dicintai, itu lebih buruk daripada mengonsumsi afrodisiak. Rencananya bagus, tapi Hong Chen Sui tidak mengharapkan Hong Chen Sui datang, dan dia memiliki tentara kaisar di tubuhnya, dan dia tidak bisa mengalahkannya. Dibandingkan dengan dia, Chu Xuan tenang, duduk di sana, tidak bergerak, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seperti boneka seperti patung es. Tapi kamu masih ingat aku. Hong Chen Sui memandang Chu Xuan sambil tersenyum. Tangannya tidak menganggur, dan dia bahkan tidak mengganggu mulutnya saat makan. Chu Xuan tidak berbicara, tapi tahu bahwa wanita di depannya tampak familiar. Tampaknya larangan itu belum dicabut. Hong Chen Sui terkekeh, dan akhirnya melepaskan Ye Chen. Meskipun anak ini tidak ingin mempermalukanmu, dia masih sangat tulus padamu. Hormat kami. Chu Xuan tiba-tiba memiliki keinginan untuk membalik meja. Siapapun yang Anda lihat tulus ingin pengganggu memaksa busurnya. Fot. Kong. Aku tidak akan makan makanan ini dengan sia-sia, aku akan memberitahumu sesuatu yang enak. Hong Chen Sui melirik Ye Chen, tersenyum. Terima kasih atas pujiannya. Ye Chen menundukkan kepalanya dan menggosok alisnya dengan keras, bertanya-tanya apakah kamu akan mencekikku nanti. Ini, Raja memberikannya padamu. Hong Chen Sui memanifestasikan sepotong batu giok di tangannya, dan langsung menghancurkannya untuk Ye Chen. Segera, seberkas kesadaran terbang masuk, tenggelam ke laut Ye Chen, dan berubah menjadi gambar. Dunia gelap dan gelap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh,
Sosok pendukung dalam baju besi emas, memegang pedang patah dan patah, berjalan masuk alam liar di tanah, terhuyung-huyung, di bawah hari kiamat, bergerak maju dengan susah payah. Ye Chen mengerutkan kening. Gambar ini ditunjukkan kepadanya oleh Wang Fuxi sebelumnya, dan dia mengirimkannya lagi kali ini. Pikirkan baik-baik, apakah gambar ini familiar? Kata-kata Raja Manusia bergema di lautan pikirannya tanpa batas. Aku sudah mengatakan semuanya, aku tidak punya kesan apapun, kata Ye Chen, tapi matanya masih tertuju pada orang yang sedang berjalan di bawah hari kiamat. Sekilas mereka memang agak familiar, tapi seberapa besar langit dan segudang domain, dan berapa banyak medan perang yang ada, tidak ada yang bisa menghitungnya. Rasanya agak aneh. Ketika Ye Chen mabuk dalam gambar, Hong Chen Sui bergumam, menjadi sedikit tidak normal. Kamu Chen, si suasana hatinya terganggu. Dia buru-buru menatap Hong Chen Sui, hanya memikirkan gambarnya, tapi gadis ini lupa. Saya melihat bulu mata Hong Chen Sui bergetar, matanya yang indah seperti air, kabur dan buram. Ye Chen diam-diam menelan seteguk air liur, dan akasia meledak. Alis cantik Chu Xuan sedikit mengernyit, dia tidak tahu mengapa dia seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan matanya sedikit, dan menatap Ye Chen. Dia selalu seperti ini. Ye Chen terkekeh, bangkit, menarik Hong Chen Sui, dan langsung pergi ke gerbang Tianxuan. Setelah makan He Huan San, pria dan wanita harus berhubungan seks, jika tidak tendon akan putus, dan konsekuensinya bukan omong kosong biasa. Awalnya, akasia biasa tidak akan pernah menyakiti Hong Chen Sui. Namun, bubuk akasia dalam makanan itu dihaluskan secara khusus olehnya, dan itu adalah tingkat tertinggi. Bahkan jika seorang suci memakannya, dia harus berbaring. Ini ditujukan untuk Chu Xuan, tapi Hong Chen Sui tidak menyangka akan ditipu. Tidak mungkin. Jika Anda direkrut, Anda harus disembuhkan. Cari saja seorang kultivator laki-laki. Hong Chen yang tinggal di Tianxuanmen adalah yang paling cocok untuk pekerjaan ini. Jangan salahkan aku, kamu bersikeras untuk memakannya. Ye Chen terbatuk datar, dan jika kamu tidak membiarkan kamu memakannya, kamu masih ingin mengalahkanku. Hong Chen Sui tidak mendengarkan sepatah kata pun. Leher Ye Chen. Jangan membuat masalah, bersabarlah sebentar. Meskipun Ye Chen bertekad, dia sedikit terganggu, gitu menggoda. Akhirnya, Ye Chen tidak tahan lagi. Dia merasa mulutnya kering, wajahnya merah, darahnya terbakar seperti api, dan aroma kewanitaannya membuatnya merasa panas. Datang saja ke sini untuk membuat masalah. Ye Chen mengutuk, diam-diam melafalkan mantra pemurnian hati, dan kemudian mengorbankan jubah besar untuk membungkus dunia manusia dan salju. Jika itu Chu Xuan, dia bahkan tidak akan memikirkannya, dan baru mulai melakukan penyesuaian. Masalahnya adalah, gadis ini adalah Hong Chen Sui, dan yang dia cintai dari awal sampai akhir adalah tuannya, Hong Chen, yang tidak pernah berubah. Maka ini tidak bisa diperbaiki. Jika dia bercinta hari ini, besok dia akan dicekik sampai mati. Seberapa ganas jalang ini? Di kejauhan, gerbang Tianxuan telah muncul, dan Ye Chen melintasi 3 atau 5 kali, seperti cahaya ilahi masuk, dan langsung menuju ke taman kecil yang menyegel dunia manusia. Bagaimana situasinya? Fuya muncul entah dari mana. Tidak apa-apa. Ye Chen berjalan langsung ke taman kecil tanpa melambat. Di taman kecil, melodi peri merdu. Chu Lingyu memetik senar, memainkan melodi peri yang membangunkan dunia. Suaranya seperti suara surga. Hong Chen terjaga, sedikit tersenyum, matanya penuh kehangatan. Selain itu, tidak hanya mereka berdua di taman kecil ini, Dong Huang Taixin, 9 Kaisar, Dewa Pedang, dan Zun, dan Jiu Jianxian semuanya ada di sana. Su ingin menanyakan sesuatu saat Hong Chen bangun. Kansul. Kong. Kedatangan Ye Chen membuat semua orang terpana, ketika mereka melihatnya membawa dunia manusia dan salju. Bahkan Kaisar Zun pun bijaksana, dan mereka juga sedikit terpana. Apa yang terjadi? Para tetua langit dan bumi berkata dengan ekspresi heran.
Aku makan sesuatu yang buruk. Ye Chen meletakkan Hong Chen Sui. Apakah kamu makan makanan yang buruk? Dong Huang Taixin mengangkat alisnya yang cantik, melirik Hong Chen Sui, dan kemudian ke Ye Chen. Apakah ini makanan yang buruk? Ini jelas membutuhkan afrodisiak. Oke, mari kita perbaiki. Spesialisasi Dacu. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, ceritanya panjang. Sudut mulut. Semua orang berkedut, termasuk 9 kaisar dan dewa pedang. Untuk membuat orang suci seperti ini, level He Huan San tidak rendah kecuali pencapaian alkimia sangat tinggi. Tidak ada yang bisa melakukannya. Dacu benar-benar berbakat, dan produk spesial ini juga sombong. Seorang suci ditipu, dan dia juga terpesona dan kehilangan akal. Kamu masih harus tidak tahu malu. Chu Lingyu menendang Ye Chen pergi, menahan Hong Chen Sui kembali, dan menatap tajam Ye Chen. Itu bukan salahku. Ye Chen berhenti, menangis dengan tergesa-gesa. Hati nurani surga dan bumi. Dia bersikeras untuk datang ke sini. Dia menolak untuk makan, tapi dia mendorong saya, dan bahkan mengancam saya. Saya telah memprovokasi seseorang, belum lagi hal yang baik telah dirusak, dan saya juga mendapatkan reputasi yang tidak tahu malu. Nah, kenapa kita tidak keluar dan mengobrol? Tian Lao terbatuk datar. Kalau gitu keluar dan bicara. Di Lao tersenyum datar dan berjalan pergi dengan tangan di tangannya. Setelah mengambil 2 langkah, kedua lelaki tua itu berbalik bersama dan menyeret jalan Ye Chen itu keluar bersama. Dong Huang Taixin, Dewa Pedang, 9 Kaisar, dan lainnya juga sangat cerdas. Seolah tidak terjadi apa-apa, mereka pergi gitu mereka berkata. Anda tidak bisa pergi. Taman kecil ini, gambar selanjutnya akan sangat menggugah, orang akan malu untuk meletakkannya di sini. Para senior juga datang dengan sangat baik, dan mereka semua pergi, dan mereka tidak lupa mengorbankan penghalang untuk menutupi taman kecil itu. Hal yang paling memalukan adalah Chu Lingyu, pipinya mulai terlihat tidak normal. Sebagai menantu di dunia manusia, haruskah aku pergi? Atau tidak pergi? Apakah piano ini dimainkan? Atau tidak? Jika Anda bermain, Hong Chen bangun. Jika Anda tidak bermain, Hong Chen akan kacau balau. Ini adalah masalah yang sulit, yang mungkin tidak akan terpenuhi dalam 800 tahun. Lagi pula, dia mengeluarkan sabuk giok dan menutupi matanya yang indah. Kemudian, dia mengangkat tangan gioknya dan dengan lembut memetik senarnya. Lagu 9 neter abadi tiba-tiba dimulai, merdu dan merdu, indah dan mengharukan. Hong Chen bangun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menutup mulutnya dengan bibir tipis. Hong Chen tercengang, dan mengenalinya sebagai Hong Chen Sui, tapi plot macam apa ini? Muridnya sangat terbuka. Dia salah makan He Huan San. Chu Lingyu berkata dengan malu. Suara piano melanjutkan. Dia sangat mencintaimu, harap lembut. Bersikaplah lembut. Saya harus bisa bergerak juga, Hong Chen menarik sudut mulutnya. Juga, apakah ini agak terlalu menyeramkan? Sang istri hanya duduk di sana dan saya tidur dengan wanita lain. Bab 1673 berbicara tentang cita-cita. Di hutan bambu kecil Tianxuanmen, semua kaisar semu duduk di sana. Ye Chen, kaisar Chu Agung kita, adalah satu-satunya yang berjongkok di tanah, membenamkan kepalanya di kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Seperti manusia, dan kuasi kaisar adalah hakim, ini belum berakhir sampai mereka memahami masalahnya. Ada banyak trik. Dong Huang Taixin tersenyum. Jangan salahkan aku tidak jahat. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan bingung. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk semuanya. Www. Kansul. Apakah itu berarti dia memakannya sendiri? Tian Lao bertepuk tangan dan tersenyum. Saya tidak bisa menutup mulut dari telinga ke telinga. Saya tidak tahu mengapa. Saya hanya ingin tertawa. Kata-kata Tian Lao benar. Dia satu-satunya yang memakannya sendiri. Dan aku cemas jika dia tidak membiarkanku memakannya. Jadi dorong saja untukku. Ayo makan bersama. Di Lao juga senang.
Dacu masih memiliki produk istimewa ini. Aku sangat senang. Ayo, lihat apa yang telah dilakukan kaisar kita. Fuya masuk memegang slip batu giok di tangannya. Segera, slip giok pecah, dan tirai air menggantung di udara. Di tirai air, ada gambar puncak Yuns, Tuan Ye Chen, membungkuk keras dan dipukuli dengan keras. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia membuat sarapan untuk meminta maaf. Ngomong-ngomong, dia menambahkan beberapa bumbu ke setiap hidangan lezat, dan kemudian Hong Chen Sui tiba. Omong kosong ini dia. Tenang, sangat sunyi. Sekelompok kaisar semu juga menggerakkan sudut mulut mereka, dan samar-samar terlihat betapa murahnya Ye Chen tersenyum di foto itu. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku pergi dulu. Ye Chen terbatuk, berbalik dan lari. Tian Xuan Men sialan ini sangat kuat. Jika kamu tidak mengetahuinya, kamu akan terkejut. Apa terburu-buru? Pasangan tua itu melihat ke layar dan mengulurkan tangan mereka, dan masing-masing meraih lengan Ye Chen. Gambar itu menghilang, dan mata semua orang tertuju pada Ye Chen, memandang Ye Chen seperti dewa. Ini benar-benar dewa. Berikan menantu perempuan Anda afrodisiak. Dacu lebih dari sekedar orang yang tangguh, itu hanya orang yang berbakat. Dengan ukuran ini, mungkin tidak mungkin untuk membuat kepala dalam 800 tahun, tapi Dacu menyusulnya, sangat bahagia. Itu semua dipaksakan, kata Ye Chen penuh arti. Ayo, mari kita bicara tentang cita-cita. Pria tua itu meletakkan tangannya di bahu Ye Chen, dan keluar dengan tangan di sekelilingnya. Setelah itu, banyak orang tua mengikuti, semuanya adalah kaisar semu, dan mereka semua memegang Ye Chen di tangan mereka tongkat kering. Segera, jeritan terdengar, hantu menangis dan serigala melolong. Kaisar Dacu bahkan berteriak dengan dominan, sejak dia jatuh, dia tidak berdiri dan hampir dipukuli sampai mati. Saya tidak tahu kapan, sekelompok kaisar Zun tua kembali dengan satai, dan kata, suang, terukir di setiap wajah tua. Adapun sesama Ye Chen, dia dipukuli sampai kehilangan penampilan manusianya. Mengapa Anda tidak berbicara tentang binatang ini? Bekas lukanya sembuh dan dia melupakan rasa sakitnya. Setelah dipukuli, dia lari ke taman kecil Hong Chen lagi. Nai He, sedikit taman diselimuti pesona. Tidak ada suara sama sekali, dan Anda tidak bisa melihat ke dalam, Anda hanya bisa mendengar suara piano yang merdu. Suasana besar. Ye Chen menyeka mimisannya, mengacungkan jempol pada Xiao Yuan, dan menatap suaminya dan wanita lain. Pemandangan itu seharusnya enak dipandang. Kamu harus berterima kasih padaku. Ye Chen terlatih tati pergi. Kalimat ini masuk akal, jika bukan karena sarapan yang tidak disengaja, Zhong Xiao dan Hong Chen Sui akan tahu kapan mereka bisa tidur. Jadi, bukankah Hong Chen Sui harus berterima kasih padanya? Bahkan Chu Lingyu, yang menderita, tidak dapat menahan diri untuk menonton siaran langsung, jadi dia juga datang ke kamar pengantin. Kembali ke Heng Yu, makanannya masih panas tapi Chu Xuan juga tidak bergerak. Dia berjalan ke puncak gunung dan menatap kekosongan lagi. Sayang sekali Ye Chen mengumpulkan meja makanan dan membuangnya. Sejak saat itu, dia memberikan seluruh meja kepada saudara-saudaranya yang baik. Setelah itu, dia membuka mata peri dan berlarian di setiap sudut puncak Yuns, dan ada gerakan kemanapun dia pergi. Dia juga melanggar larangan Tian Xuan Men, dan dia ingin mengintip hal-hal baik di sini, itu ide yang bagus. Setelah melakukan ini, dia menggosok tangannya dan melangkah ke puncak gunung, menyeringai dan berkata, satu halaman adalah satu halaman, dan tidak ada dendam. Chu Xuan tidak mengatakan sepatah kata pun, mengabaikan orang ini, dan melihat pada ketiadaan. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Ye Chen meraih tangan Chu Xuan, menariknya dan berjalan pergi, melangkah ke Sutian. Sederhananya, saya ingin mengajak Chu Xuan jalan-jalan. Faktanya, itu adalah bencana, dan dengan temperamen kekerasan gadis Hong Chen Sui itu, jika dia sadar, tidak heran dia tidak meledakkan puncak gadis giok.
Dia cerdas, lebih baik pergi lebih awal untuk hal-hal baik. Hong Chen Sui tidak bisa mengalahkan Hong Chen Sui dalam perkelahian. Dia juga memiliki tentara kaisar di tubuhnya. Gitu mereka pergi. Mereka mendengar puncak Heng Yezong yang indah, dan ada kutukan keras. Ye Chen, Jalang. Itu adalah Ye Ruxue, Mu Wanqing dan Tang Ruxuan. Pada saat ini, ketiga gadis itu ditembaki di tempat tidur, dan ketiga pelacur itu, si Tunan, si Yun, dan si Ong Er, semakin ganas satu sama lain. Ini saudara yang baik, bagaimana meja makanan bisa terbuang sia-sia? Sekte Hengyu hidup, semua orang menajamkan telinga mereka, tangisan wanita itu sangat menyenangkan dan indah. Di sini, Ye Chen membawa Cusuan Er dan berjalan jauh. Setelah berjalan jauh, Anda masih bisa mendengar teriakan di belakang Anda. Orang ini hanya menutupi dahinya dan diam-diam tersenyum murahan, menyebabkan Cusuan di sampingnya melihat ke samping lebih dari sekali. Orang ini benar-benar sakit. Satu potong. Di hutan sepi, Anda dapat mendengar raungan monster, dan Ye Chen berhenti. Ini adalah tempat di mana Cusuan Er membawanya untuk berlatih di masa lalu. Dia benar-benar tidak memperlakukannya sebagai manusia. Dia dilatih menuju kematian dan kecacatan. Dan kombinasi kecepatan dan tenaga terwujud di sini. Di hutan sepi inilah dia pertama kali melintasi malapetaka. Aku punya kesan. Ye Chen menatap Cusuan Er dengan senyum menyamping. Cusuan diam. Dia merasa akrab, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Mungkin memang ada sebab dan akibat antara dia dan dia di sini. Lins G. Kong. Ye Chen tersenyum, menarik Cusuan dan menghilang tanpa memaksanya. Di depan tebing kuno, dia berhenti lagi. Tebing purba ini sudah cukup tua, masih terdapat noda darah yang mengering di atasnya. Tidak sulit membayangkan pernah terjadi bencana darah sebelumnya. Ini adalah guantiannya di masa lalu. Ye Chen dianggap sebagai iblis oleh Ling Zhen dan yang lainnya, dan ditembak mati dengan panah demi panah. Ini adalah tempat di mana aku mati untuk pertama kalinya. Aku mati di pelukanmu. Itu juga hari kamu mengenakan jepit rambut manik giok Phoenix, kata Ye Chen perlahan, berbicara tentang hal-hal lama. Dengan gerakan yang buruk, perubahan hidup muncul di wajah. Sudah lebih dari 300 tahun, dan kejadian itu masih jelas di benak saya. 6 tahun setelah saya meninggalkan Cusuan, dan ketika saya kembali, semuanya berubah. Disinilah dia benar-benar memahami apa yang benar dan apa yang jahat. Kuat adalah benar, lemah adalah jahat, hukum besi. Cusuan diam-diam menatap tianya, jejak kebingungan melintas di matanya. Untuk sesaat, dia sepertinya bisa melihat gambar-gambar yang terfragmentasi satu demi satu, dan hatinya yang damai merasakan sakit yang tumpul. Keduanya pergi lagi dan pergi ke aula cabang ke-9 Heng Yezong. Xiao Feng masih di sana, tidak ada perang saat ini, dia juga sedang bersantai. Ada juga kenangan di sini, saat itu, karena Yin Ziping, tuan rumah Jiu Cheng, dan pejabat tinggi Heng Yu mengalami perselisihan sipil, Cusuan membawanya ke sini untuk mencari perlindungan, dan garis keturunan langsung yang Dingtian memang melindunginya. Tapi ketika dia keluar saat itu dan kembali, dia sudah menjadi mayat. Setelah itu, Ye Chen membawa Cusuan ke banyak tempat di Dacu, makam pahlawan Tanah Zongtong, area laut Nanyan Daze Panlong. Mereka seperti turis berjalan-jalan di sekitar gunung dan sungai yang besar ini, dan ada cerita lama kemanapun mereka pergi. Saat malam tiba, keduanya melangkah ke dunia fana. Tempat ini cukup jauh dari Heng Yu. Hong Chen Sui mungkin tidak akan dapat menemukannya jika dia ingin menyelesaikan akun. Ye Chen masih sangat jenaka. Kota kuno di dunia fana masih sangat ramai di malam hari. Dilihat dari kejauhan, jalanan ramai dengan orang, lentera merah digantung tinggi, restoran berdiri tegak, dan aroma anggur yang kuat beterbangan. Di kiri kanan jalan banyak terdapat kios-kios yang terus-menerus berteriak dan berjualan, serta banyak juga performer di sungai dan danau yang menimbulkan tepuk tangan dari penonton. Penampilan keduanya menarik perhatian terlalu banyak orang di jalan. Yang paling penting adalah Cusuan terlahir gitu cantik,
Seperti peri di 9 dunia, tidak ternoda oleh debu fana, suci dan tanpa cacat. Temperamen dan sikap ini tidak sebanding dengan wanita biasa. Jadi, kemana perginya keduanya? Itu hidup di mana-mana, tapi semua orang yang melihatnya kesurupan, itu sangat indah. Cukup banyak pangeran dan bangsawan datang untuk mengundang mereka, masing-masing lebih kaya dari yang lain. Dan mereka tidak ragu menghabiskan 10.000 dolar untuk mengundang Chusuan R. Namun, betapapun mulianya mereka ditakdirkan untuk tidak mengundang Chusuan. Dia adalah peri, orang suci, dan statusnya bahkan lebih mulia. Secara alami, banyak juga orang yang menggunakan yang kuat dan ganas. Untuk situasi seperti ini, Ye Chen selalu memilih tempat tertinggi, dan menggantungnya satu persatu agar dia bisa melihat pemandangan yang indah. Kadang-kadang ketika saya memikirkannya, dunia fana tidak buruk. Meskipun tidak seindah dunia biksu, itu biasa dan nyata. Ye Chen tertawa sepanjang jalan. Chusuan tetap diam sepanjang jalan, hanya menjadi pendengar yang setia, dan terkadang mengangkat matanya untuk melihat dengan rasa ingin tahu ke jalan yang bising. Segala sesuatu di sini baru baginya. Pada titik tertentu, dia berhenti untuk pertama kalinya dan berhenti berjalan. Ye Chen, yang masih mengobrol pelan, bangun tanpa sadar. Melihat ke belakang, saya menyadari bahwa Chusuan sedang melihat ke satu sisi dengan tenang. Ye Chen mengangkat alisnya dan mengikuti pandangannya. Di sana, ada seorang lelaki tua, membawa tiang bambu yang salah satu ujungnya diisi dengan manisan labu. Enak sekali melihatnya. Benar, yang dilihat Chusuan saat ini adalah orang tua itu. Lebih tepatnya, apa yang dia lihat adalah manisan hautan dan buah merah cerah yang dilapisi gula, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ye Chen tersenyum, pergi ke lelaki tua itu, membeli seutas tali dengan koin tembaga fana, dan menyerahkannya kepada Chusuan. Enak. Kali ini, Chusuan tidak menolak, mengangkat tangannya untuk mengambilnya, memegangnya tangan, penasaran setelah melihatnya. Saya tidak tahu apa itu. Manisan hau, hal yang paling umum di dunia, tapi Anda selalu bisa mendengar teriakan manisan hau di jalanan. Tapi Chusuan belum pernah melihat hal yang biasa seperti itu, dan belum pernah keluar dari kota tanpa air mata. Jadi bagaimana dia bisa tahu keindahan dunia ini? Dia bahkan tidak tahu apa itu uang, dan dia bahkan tidak tahu bahwa uang dibutuhkan untuk membeli sesuatu. Koin tembaga kecil itu sepertinya sangat berguna. Cobalah, rasanya enak. Ye Chen tersenyum hangat. Sebelum Chusuan selesai berbicara, dia menggigit setengahnya, dan sudut mulutnya ditutupi dengan gula merah. Dia adalah Dewi Agung tanpa air mata, dan dia sedikit imut saat ini. Rasanya sangat enak, aku bisa melihatnya menunjukkan sedikit senyum. Pada saat ini, Ye Chen terobsesi untuk menonton, dan ekspresinya juga sedang kesurupan. Sebelum bunga dan bulan, jalanan berisik, dan dia terlihat seperti makan manisan hau gitu konyol dan sederhana, membuat orang mabuk dan bingung. Dia juga bisa tertawa, dan dia tidak kejam tanpa air mata. Bab 1674 ini adalah kamar pengantin. Taman kecil Tian Xuanmen, musik piano yang merdu telah berhenti, dan musim semi mekar penuh. Dunia manusia yang berada di malam musim semi menjadi linglung lagi, dengan ekspresi kusam dan mata kosong. Hong Chen Sui bangun dengan santai, dan berjuang untuk bangun. Setelah mendapatkan kembali kewarasannya, dia melihat pemandangan yang berantakan, dan seluruh tubuhnya tertegun apa yang terjadi. Dia tidak bodoh, dan dia segera menyadari bahwa dia kehilangan keperawanannya tadi malam. Tapi dia tidak tahu mengapa ini terjadi. Pikirannya yang tenang menjadi bingung lagi karena adegan ini. Ini. Hong Chen Sui pusing dan tidak bisa membedakan kenyataan dari ilusi. Kamu salah makan He Huan San, dan Ye Chen membawanya untukmu. Chu Lingyu tersenyum, pipi Hong Chen Sui memerah, gitu juga dia. Makan karena kesalahan. Akasia. Hong Chen Sui tertegun, dan tiba-tiba teringat apa yang terjadi kemarin. Sarapan di puncak Yuns dibuat oleh Kaisar ke-10 Dacu.
Itu adalah makanan lezat, dan dia baru saja memakannya. Setelah makan Ye Chen dia menjadi mengigau, dan ingatannya tentang plot selanjutnya kacau. Tidak heran kamu ingin mengusirku. Tidak tahu malu untuk memberikan karnaval menantu perempuanmu sendiri. Ye Chen, aku salah paham denganmu. Memikirkan semuanya dalam sekejap, Hong Chen Sui berada di panik. Benar saja, tidak ada sarapan gratis di dunia, dan Anda selalu bisa mendapatkan kejutan. He Huan San adalah kejutan. Obatnya tidak gitu ampuh, dan bahkan dia direkrut. Namun, dia masih beruntung. Syukurlah Ye Chen, itu pria tak tahu malu. Tidak apa yang kamu lakukan padanya, atau kamu akan menyesalinya selama sisa hidupmu. Ingat, Chu Lingyu memancarkan matanya yang indah. Tuan, aku. Hong Chen Sui menundukkan kepalanya dan menunduk menggigit giginya dengan ringan, tidak berani menatap langsung ke arah Chu Lingyu. Mulai sekarang, panggil saja aku kakak. Chu Lingyu tersenyum seperti bunga. Gitu kata-kata ini keluar, kepala batu giok Hong Chen Sui terkubur lebih dalam. Anda tidak perlu bertanya, Anda bisa mengarangnya sendiri. Hong Chen Sui seharusnya bangun pada saat itu, tapi dia tidak bisa bergerak. Selalu, itu pasti dia berani membayangkan, merah di pipi menyebar ke leher dalam sekejap, hanya ingin mencari celah di tanah untuk masuk, itu terlalu memalukan. Tuan dan Tuan, saya khawatir ketiga pandangan itu akan hancur. Hong Chen Sui menutupi pipinya, dan dia sudah malu melihat siapapun. Produk khusus dari Cukita yang hebat, kekuatannya benar-benar tidak tertutup. Chu Lingyu menghela nafas dan setelah dia selesai berbicara, dia menatap Hong Chen Sui sambil tersenyum, bagaimana perasaanmu? Aku akan berganti pakaian. Hong Chen Sui menutupi wajahnya dan berlari keluar. Dia benar-benar tidak memiliki wajah untuk tinggal di taman kecil ini lagi. Mungkin dia berlari terlalu cepat. Dia ceroboh. Dia hampir jatuh. Dia bahkan terhuyung-huyung ketika berjalan. Chu Lingyu menutup mulutnya dan mencibir, melirik Hong Chen yang bingung, lalu berlari untuk bermain piano lagi. Bagaimana mengatakan? Apakah Anda senang dengan pertanyaan ini? Pertanyaan. Dia bertanya pada Hong Chen Sui sebelumnya, jadi dia harus bertanya pada Hong Chen. Suara merdu dari sitar muncul kembali, dan dunia fana yang linglung bergetar, lalu sadar kembali, menggosok bagian tengah alisnya, dan bisa melihat dua karakter besar terukir di wajahnya, rasa malu. Memalukan, bisakah kamu tidak memalukan? Apa yang terjadi pertama kali, untuk mengatakannya dengan baik itu adalah seorang pria dan seorang wanita berhubungan seks. Untuk membuatnya lebih buruk itu diperkosa. Yang terpenting bukan ini, tapi pemandangan indah dari luar terbalik dan Phoenix, dan ada penonton. Dan dia juga istrinya yang telah memuja langit dan bumi bersamanya plot seperti itu. Bahkan Huang Shengzu keberanian, tidak bisa menghentikannya. Rasanya enak. Chu Lingyu menatap Hong Chen sambil tersenyum. Hong Chen terbatuk, Aku belum tidur denganmu. Chu Lingyu mengerutkan bibirnya, menatap Hong Chen dengan ganas, matanya yang indah penuh kebencian. Itu bukan salahku, ini ayah mertuaku. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Chu Lingyu menatap kosong pada Hong Chen, segera menghentikan suara piano, berbalik dan menghilang. Xiao Yuan jatuh ke dalam ketenangan lagi, sementara dunia manusia menjadi kacau lagi. Di sini, Hong Chen Sui, yang telah berganti pakaian, telah mengambil tentara kaisar dan langsung pergi ke Heng Yu. Matanya yang indah menyala dan agresif. Dia ingin menyelesaikan akun dengan Ye Chen. Sejak dia berlatih Taoisme, dia belum pernah melihat yang seperti itu. Badai besar, tapi seperti yang terjadi tadi malam. Saya bertemu dengannya untuk pertama kalinya, dan saya tidak pernah semalu ini. Pengamatan visual, Heng Yu akan menjadi hidup. Dengan temperamen jalang ini, dia tidak akan berhenti sampai dia mengangkat Yun Feng. Gambar Xiao Yuan tadi malam harus sangat harum dan indah.
Melihat dunia manusia dari belakang Sueli, sekelompok orang tua dan tidak bermoral terus menghela nafas masing-masing dengan tangan di tangan mereka, dan mereka ingin mengejar dan melihat-lihat. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat memenuhi Heng Yezong. Sebelum langit cerah, saya melihat Xiong Er, Xie Yun, dan si Tunan berkumpul di sebuah bukit kecil, semua tersenyum tanpa malu, dan berkumpul lagi, berpegangan tangan untuk bertukar pengalaman. Ye Chen, meja makanan lezat itu benar-benar tidak biasa. Tepatnya, itu adalah produk khusus Dacu, dan alkimia disempurnakan secara khusus, dan kaisar semu harus berlutut. Mereka bertiga masih hidup dan menendang, dan menantu perempuan mereka masih terbaring di tempat tidur. Telah memarahi seseorang ribuan kali. Ye Chen, keluar. Mereka bertiga sedang mengobrol dengan gembira ketika mereka tiba-tiba mendengar teriakan keras. Benar, Hong Chen Sui datang, dan kata-kata bercampur dengan kekuatan kaisar. Banyak murid Heng Yu yang bangkit untuk berlatih tertegun satu demi satu. Dia tidak di Heng Yu. Xiong Er menggosok kepalanya, pikirannya berdengung. Xie Yun dan si Tunan tidak jauh lebih baik, satu di setiap sisi, terhuyung-huyung. Vertikal. Melarikan diri ke ujung bumi, aku juga akan menangkapmu kembali. Mata indah Hong Chen Sui berbinar, bercampur dengan rasa malu dan amarah, dan mereka datang dan pergi dengan cepat. Xie Yun dan ketiganya tampak heran, dan wajah mereka tercengang. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka melihat Hong Chen Sui yang baru saja pergi belum lama ini, berbalik kembali lagi, berkata sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangannya dan memukulnya. Dia awalnya datang untuk mencari Ye Chen untuk menyelesaikan akun, tapi dia penuh amarah. Dia tidak menemukan jalan itu Ye Chen, tapi dia harus melakukannya, temukan seseorang untuk membuatnya kesal. Tepat untuk menemukan ketiganya. Ah! Teriakan seperti membunuh babi memenuhi Heng Yue, dan mereka bertiga berlutut tanpa peringatan. Mereka tidak tahu mengapa jalang ini memukuli mereka. Kami memiliki wajah yang memalukan. Lins G. Kong. Fakta telah membuktikan bahwa Ye Chen masih sangat cerdas dan dia bersembunyi lebih awal. Bukan membual, jika dia ada di sini hari ini, Yun Feng juga akan terangkat. Berbicara dari Ye Dasao, dia sangat cantik, bermain dengan cusuan di dunia. Saya telah mengunjungi satu demi satu kota kuno, dan saya dalam suasana hati yang baik. Melihat cusuan lagi, dia membiarkan Ye Chen menariknya, dan dia diam sepanjang jalan. Namun, dia, yang tanpa air mata dan kejam, akan selalu mengungkapkan sentuhan cinta secara tidak sengaja. Tersenyumlah, dunia manusia sangat indah. Dan keindahan ini sama sekali tidak terlihat di kota tanpa air mata, seperti manisan hau, wayang kulit, dan toko pengaduk gula, yang masih segar dalam ingatan orang. Saat berbicara, keduanya datang ke kota kuno. Ketika saya masuk, saya mendengar suara petasan. Setelah melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa ada sebuah keluarga kaya akan menikah, dan tandu pembawa 8 itu sangat menawan. Melihat mempelai pria lagi, itu adalah pohon giok yang menghadap angin, mengenakan pakaian pengantin pria, menunggang kuda tinggi, tergantung di dadanya mengenakan lengan baju merah, bisa boleh dikatakan bahwa angin musim semi. Bangga, suara suonak, gong dan genderang nyaring, dan jalanan cukup ramai. Keluarga miskin sudah pergi ke mansion untuk meminta uang pernikahan kepada tuan kaya. Kamu tahu untuk apa ini? Ye Chen menatap Cusuan sambil tersenyum. Cusuan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Matanya yang acuh tak acuh sedikit penasaran. Bertanya-tanya mengapa wanita di kursi tandu itu ditutupi dengan jilbab merah. Dan menundukkan kepala dan matanya. Dia sangat pemalu. Dan pakaiannya berwarna merah cerah. Lebih cantik daripada keluarga Xian. Pakaian neonnya lumayan. Dan wanita yang dia kenakan tak tertandingi kecantikannya. Inilah yang dikatakan dalam legenda ketika menikahi menantu adalah untuk menyembah langit dan bumi. Ada juga lilin pengantin,
yang semuanya sangat khusus. Kamu tahu apa itu lilin pengantin? Pokoknya, katakan sesuatu. Kata Ye Chen lagi menjadi obrolan, semprotkan sepanjang jalan. Adapun gerakan Chu Xuan, dia agak monoton, menggelengkan kepalanya sepanjang jalan, sesederhana selembar kertas kosong. Malam ini aku akan mengajakmu melihatnya. Ye Chen tersenyum cabul, dengan dua baris gigi putih. Saat malam tiba, orang ini memimpin Chu Xuan untuk memilih jendela. Kamar pengantin didekorasi seperti mimpi. Merah pengantin wanita dengan lilin merah sutra dan karpet merah, mengenakan jilbab merah, duduk diam di tempat tidur. Jari-jari terkatup, terlihat cukup gugup, menunggu pengantin pria dalam ketegangan. Anda bisa melihat pipinya penuh dengan tato. Wanita. Ye Chen meliriknya, hei. Dia masih cantik. Di sampingnya, mata indah Chu Xuan kabur. Dia melihat gaun pengantin merah pengantin wanita. Dia memiliki harapan di hatinya, dan ingin mencoba memakainya. Apakah kamu tahu apa yang dilakukan pria dan wanita ketika mereka berhubungan seks satu sama lain? Ye Chen bertanya sambil tersenyum sambil mengintip melalui jendela. Chu Xuan tidak berbicara sepatah kata pun, dan dia tidak menjawab pertanyaan apapun. Dia buang air kecil di kota tanpa air mata. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kembang api di dunia ini tidak buruk seperti dia? Sebagian besar wanita di kota tanpa air mata tidak pernah memiliki air mata bahkan sekarang. Saya tidak tahu apa itu pria. Itu tidak berbahaya. Ye Chen menoleh ke belakang, dan tidak bisa menahan nafas. Dia berpikir bahwa sekolah Buddhis sudah cukup, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kota tanpa air mata akan terlalu jauh. Keinginan untuk memusnahkan orang, tanpa air mata dan kekejaman, terpana wanita yang hidup ini seperti boneka, dan kemanusiaannya sama sekali tidak memiliki kemanusiaan. Sambil berbicara, mempelai laki-laki datang. Mungkin dia banyak minum anggur dan bahkan tidak bisa berjalan dengan mantap. Ketika dia memasuki kamar pengantin, dia langsung menjadi energi dan sedikit gugup. Pemuda ini, sekilas dapat diketahui bahwa ini adalah pernikahan pertama. Di bawah mata Ye Chen dan Chu Xuan, mempelai pria mengambil sisik dan dengan lembut mengangkat jilbab merah mempelai wanita yang menarik perhatiannya adalah wajah pemalu dan cantik, yang membuatnya merasa linglung sejenak. Pertunjukan yang bagus akan datang. Mata Ye Chen bulat, dan dia tampak lebih cemas daripada pengantin pria saat memasuki kamar pengantin. Terlebih lagi, saat pria itu berbicara, tangannya tidak menganggur. Dia meletakkannya di bahu Chu Xuan, dan bahkan meremasnya setelah selesai. Chu Xuan tetap diam. Dia mendorongnya dengan jentikan tangannya, dan pindah ke samping. Tapi pada saat berikutnya, kepala seseorang muncul lagi, menggosoknya, mengendus aroma yang menawan, tersenyum dengan cara yang sangat cabul, sangat tidak tahu malu. Kali ini, Chu Xuan tidak menjauh, matanya yang indah sedikit linglung. Dia tertarik dengan pemandangan di kamar pengantin. Pengantin wanita telah melepas gaun pengantin merahnya, dan satu persatu pakaiannya dilepas. Mengungkapkan perut merah. Dan pengantin pria pergi lebih cepat, dan sebelum dia selesai melepas pakaiannya, dia melompat ke arahnya dengan tergesa-gesa. Aku hanya mendengar erangan centil pengantin wanita, dan tirai di samping tempat tidur jatuh, dan hanya tempat tidur, wanita, dan pengantin pria yang bisa didengar. Ini adalah kamar pengantin, Ye Chen terkekeh. Pipi Chu Xuan memerah untuk pertama kalinya, dan dia tidak bisa tidak mengingat malam itu, ketika Ye Chen menendang pintu kamarnya, mungkin ingin memiliki kamar pengantin bersamanya, tapi dia dipukuli dengan kejam. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berbalik dan berjalan pergi. Mau kemana? Di belakangnya, Ye Dasao mengejar dengan putus asa dengan angin, guntur, dan kilat sepanjang jalan. Bab 1675 Tempat yang Baik. Malam lainnya, kota kuno manusia lainnya. Di jalan yang bising, orang-orang ramai dengan orang-orang, dan sangat ramai. Chu Xuan masih sangat baru, melihat sekeliling sambil berjalan. Meskipun dia melihat banyak hal di sepanjang jalan, dia masih merasa segar,
Saat ini, dia tidak lagi berbusana wanita, melainkan berbusana pria, dan dadanya sudah lama dililit selendang giok, membuatnya rata. Rambutnya di atas, dia mengenakan sutra dan satin. Dia mengenakan sepatu bot giok putih, pinggangnya dibalut dengan ikat pinggang giok dan emas, dan dia mengenakan liontin giok yang bersinar. Sekilas orang dapat mengetahui bahwa dia adalah putranya dari keluarga besar. Harus dikatakan bahwa dengan pakaiannya, dipadukan dengan wajahnya yang tak tertandingi, dia memiliki sikap yang sangat elegan. Meskipun dia terlihat seperti laki-laki, tapi postur berjalan ini, tidak peduli bagaimana penampilanmu, terlihat seperti seorang ibu, dan orang yang lewat melihat ke samping, dan ekspresinya agak aneh. Pinsu. Lah. Namun, mata gadis itu indah. Satu-satunya yang harus disalahkan adalah Cusuan, yang menyamar sebagai laki-laki, sangat tampan. Ayo, ambil kipas ini dengan baik. Kamu harus menggunakan artefak untuk berpura-pura agresif. Ye Chen memasukkan kipas lipat jenis yang digunakan oleh pria. Cusuan bingung, bertanya-tanya mengapa Ye Chen mendandaninya seperti ini. Lihat, ini sangat berguna. Ye Chen juga memegang kipas kertas di tangannya, membukanya dengan indah, dan mengguncangnya dengan lembut. Cusuan melakukan hal yang sama, tapi sedikit berkarat dan terasa aneh. Benar, lembut, itu dia. Kecepatannya harus lambat, dan yang paling penting adalah posturnya harus tampan. Memegangnya di tangan kanan memiliki pesona, tidak tahu bagaimana meniru saya. Ye Chen mengoceh ya, gerakan mengipasi diajarkan sepanjang jalan, dan Cusuan sedang terburu-buru untuk mempelajarinya. Ayo pergi, aku akan membawamu ke tempat yang baik, kamu pasti tidak memilikinya di kota air mata. Ye Chen tersenyum sedih, menarik Cusuan ke atas dan pergi. Tidak lama kemudian, keduanya berhenti di depan loteng. Lotengnya cukup luas, dengan 3 lantai, atmosfer dunia kuat. Sebelum masuk tercium aroma pemerah pipi yang tercium darinya. Melihat dari kejauhan, samar-samar terlihat adegan wanita kurus bermain piano, menuangkan anggur, dan berpose di loteng di lantai 2 dan 3. Melihat ke pintu masuk loteng, ada wanita dengan pakaian acak-acakan, melambaikan sutra panjang di tangan mereka, dan mengucapkan kata-kata tajam, "Tuan, mengapa Anda datang ke sini?" Yi Hong Yuan, nama yang luar biasa. Ye Chen mengangkat tangannya. Tangan. Kepala, melihat plakat di loteng, tampilannya sangat berarti. Benar, ini rumah bordil yang lebih populer. Ini adalah tempat pembakaran. Terus terang, itu adalah rumah bordil. Ini adalah tempat bagus yang dikatakan Ye Chen. Dan apa yang dia katakan benar, sama sekali tidak ada yang namanya kota tanpa air mata, dan tidak mungkin memilikinya. Mengapa Anda tidak mengatakan Ye Chen hebat? Ketika saya berada di Suan Huang, saya mengajak mantan pacar saya mengunjungi tempat pembakaran, dan hari ini saya membawa menantu perempuan saya untuk minum anggur bunga. Bakat dipupuk dengan cara ini, dan dia sering melakukan hal-hal yang tidak tahu malu, sungguh memalukan. Itu pasti urin ini. Cusuan di samping tampak acuh tak acuh, sedikit aneh, tempat macam apa ini, sepertinya masih sangat hidup. Setelah kamu masuk, sambungkan beberapa wanita cantik untukku, dan tunjukkan mereka malam ini. Ye Chen menginstruksikan. Saat dia berbicara, dia menyeret Cusuan, dengan angkuh. Hei, kalian berdua tuan, kenapa kalian datang ke sini? Sekelompok wanita fana yang sedang meminta pelanggan di pintu mengelilingi mereka satu demi satu. Alasan utamanya adalah Ye Chen dan Cusuan terlalu tampan. Lebih tepatnya, Cusuan terlalu tampan. Semua orang adalah bidadari. Memasuki loteng, pemandangan lain, rokok berlama-lama, tampak nyata dan tidak nyata, tenda gantung bersulam bunga anggrek. Tata letak di sini cukup mewah untuk orang biasa. Lantainya dilapisi dengan batu giok putih. Tanahnya dipahat untuk menanam teratai, dan kelopaknya segar dan indah. Melihat sekeliling, kebanyakan ada meja dan figur anggur di loteng. Tidak jauh dari sofa,
Di setiap sofa berbaring seorang pria, atau ditemani oleh satu atau dua wanita atau lebih. Sangat nyaman, hampir ekstasi. Ayo, berikan ke paman. Setelah melayanimu akan ada hadiahnya. Di loteng, ada tawa seperti itu. Benar-benar layak menjadi rumah bordil. Jika itu restoran, orang bodoh akan mempercayainya. Ini tempat yang bagus. Ye Chen terkekeh, menyeret Cusuan untuk menemukan meja, dan memanggil kedua gadis itu setelah menyelesaikan pekerjaannya. Menantuku. Batuk. Saudaraku, aku agak pemalu. Jadi jaga aku baik-baik, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Sekali lahir, dua kali kenalan. Kedua wanita itu tersenyum patuh, satu di setiap sisi, satu untuk menuangkan anggur, dan yang lainnya untuk Cusuan meremas bahunya dan memukul punggungnya. Berkata dengan sangat profesional. Dia tampan, dan terlihat baik, belum lagi melayani, juga tidak apa-apa memposting terbalik. Ini akhirnya menangkap yang tampan. Cusuan sedikit bingung, dia tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat Ye Chen. Pria itu baik-baik saja. Dia telah membalikkan punggungnya, membenamkan kepalanya dan menutup mulutnya. Tubuhnya masih gemetar. Ketika saya melihat dengan hati-hati, saya menyadari bahwa tubuh yang terkekeh dan gemetar itu hanya tertawa, berkat menutup mulutnya. Bukan menyombongkan diri, tampilan murahan itu bisa jadi murahan dari Bima Sakti. Melihat pemandangan ini, Kaisar Semu Tianxuanmen semua menarik napas dalam-dalam, mata mereka dipenuhi kelegaan. Mereka yang berani memberikan afrodisiak menantu perempuannya, dan yang berani membawa menantu perempuannya ke rumah bordil, di dunia ini, tidak dapat menemukan yang kedua. Keberadaannya memberi orang perasaan, meragukan kehidupan. Ye Chen masih tertawa, sangat cabul, tubuhnya gemetar. Www. Fot. Lah. Dan yang lebih tak tahu malu lagi, adegan pria dan wanita di gedung hijau itu menyatu ke dalam kesadarannya secara sadar olehnya, dan meneruskannya ke Cusuan satu persatu. Cusuan sedikit mengernyit, bertanya-tanya mengapa ada gitu banyak kamar pengantin pria dan wanita, apakah ini festival khusus? Ini bukan tempat yang baik, ini adalah definisinya tentang King Lu. Dan Ye Chen membawanya ke sini, itu pasti bukan hal yang baik. Melihat Cusuan pergi, Ye Chen buru-buru mengikuti. Mengapa kamu terburu-buru? Cusuan mengabaikannya, melangkah keluar dengan angin, dan kembali menjadi putrinya. Ye Chen terkekeh, dan tidak menghentikannya lagi, tapi dia memegang memori spar di tangannya. Gambar sebelumnya sudah digosok. Gambar ini harus disimpan suatu hari nanti. Jika Cusuan membuka blokir dan mengeluarkan hiburan, beritahu dia bahwa mereka mengunjungi tempat pembakaran. Dia mungkin tidak tahu bahwa kuasi Kaisar Tianxuanmen semua melihat saat ini, dan telapak tangan mereka semakin gatal. Keduanya pergi, meninggalkan kota kuno, dan terus bermain game di dunia. Di beberapa kota berikutnya, pria Ye Chen itu selalu ingin membawa Cusuan ke King Lu untuk berjalan-jalan, sehingga dia bisa menonton siaran langsung melalui mata perinya. Tapi Cusuan tidak bodoh lagi. Dia pernah ke sana sekali, dan dia tidak akan pernah terlibat lagi. Temukan tempat di mana tidak ada orang, dan mari kita bicara tentang kehidupan. Ye Chen berjalan dan berbicara sepanjang waktu, tanpa henti. Untungnya, Cusuan adalah orang yang hidup tapi dia tidak berbicara. Jangan main-main di sini, aku malu. Ya. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah langit yang jauh. Di sana, ada dua sinar hitam legam turun dari langit. Lebih tepatnya, itu seharusnya dua telur hitam, dengan tenda hitam menempel di sekujur tubuh mereka, terkoyak oleh guntur dan kilat, dan aura iblis. Mereka sangat memaksa, dengan kekuatan Kaisar Semu berlari melintasi seluruh dunia, menghancurkan langit dan bergemuruh, setiap inci ruang runtuh inci demi inci. Mata peri Ye Chen tiba-tiba terbuka, dan matanya menyipit. Meski jauh,
Dia masih bisa mencium bau nafas yang masih segar dalam ingatannya dan sangat menjijikkan, iblis surgawi. Dong Huang Taixin, ada iblis surgawi yang menyerang Dacu, kuasi kaisar tingkat 2. Ye Chen menggunakan batu suara dewa untuk mengirimkan suara ke Tian Xuanmen. Gitu. Di Batu Senyin, Dong Huang Taixin berbicara dengan santai, menatap langit yang jauh melalui mata Ye Chen. Kecepatan. Ye Chen mencapai langit dalam satu langkah dan langsung pergi ke sisi itu. Chu Xuan mengerutkan kening dan mengikuti. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya surgawi. Artefak kaisar bergetar penuh harapan, dan prestise kaisar menyebar ke seluruh langit. Meskipun dia tidak tahu apa itu, nafas dari telur hitam membuatnya sangat jijik, dan itu berasal dari kebencian jiwa. Mata Ye Chen seperti obor, dan dia tidak menyipitkan mata, dan cahaya dingin tiba-tiba muncul. Selama 300 tahun, kebencian terhadap iblis surgawi menjadi semakin serius dari hari ke hari. Invasi merekalah yang menghancurkan gunung dan sungai besar ini. Terlalu banyak orang yang mati dan terlalu banyak orang yang hilang. Mereka harus sama dengan dua telur hitam yang datang ke Dacu di masa lalu. Kata-kata Dong Huang Taixin berasal dari Batu Senyin. Di dalam telur hitam ada kaisar semu tingkat iblis yang tersembunyi. Mengapa? Itu terlambat lebih dari 300 tahun. Ye Chen bingung. Kesalahan ini agak terlalu besar. Perbedaan antara pesawat dan pesawat adalah puluhan juta mil, belum lagi waktu. Salah perbedaan beberapa ratus tahun bukan tidak mungkin. Dong Huang berkata dengan sungguh-sungguh. Jadi, mereka juga Raja Iblis di bawah Kaisar Iblis Surgawi. Karena mereka jauh, maka mereka berada pada level yang sama dengan Raja Iblis Surgawi. Maka mereka akan dibunuh. Kata-kata Ye Chen adalah nyaring, dan Kaisar Pedang Suanyuan terwujud di tangannya, dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya menembak ke segala arah, seperti dewa perang.